Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalan lagi ya. Om niki pun apa perkenalan? Monggo lanjut. Oh, nggih. Nyeluk Om. Ya, Om. Mboten kula nyebut Om niku kersane awet timur ngoten lho. Monggo sakersa sampean. Ya, monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung mawon bertanya. Kayak sudah itu tadi. Setelah menduduki makom makrifat, apakah roh itu tidak akan tertutup hijab? Kebanyakan yang saya amati pengalaman dari luar ya, bukan di sini, di JB sini. Itu kalau sudah satu kali makrifat, merasa makrifat itu udah merasa lepas, oh ya diri saya itu makrifat gitu. Padahal kalau menurut saya itu masih kena hijab gitu, masih tertutup hijab. Kecuali kalau sudah selevel mursyidnya akan dengan mudah menghilangkan hijab. Yang kedua, apakah petunjuk Allah itu hanya di waktu malam hari, waktu meditasi atau zikir? Pengalaman saya bertanya tapi maaf ya. Pengalaman saya sewaktu-waktu kita bisa berkomunikasi dengan Allah itu bisa kita lakukan. Maksud saya gini ya, kita itu bisa melakukannya sewaktu-waktu berkomunikasi, contoh dengan seperti ini gitu, tanpa kita rencana, tanpa batas ruang dan waktu. Jadi langsung tek 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 gitu. Jadi tanpa berpikir prosesnya, langsung cepat tek 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 gitu. Bahkan kecepatan berkomunikasi langsung dengan Allah itu apa ya? Itu bisa lebih cepat dari ukuran detik. Kecepatannya lebih dari apa ya? Pokoknya cepat gitu loh. Pokoknya lebih juga seret gitu ya, langsung seret. Paham ya. Nggih. Nggih. Apakah itu termasuk zikir sirur asror gitu? Ngaten nggih. Ya udah gitu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trenggalek nggih niki wau. Nggih. Nggih. Pun. Apakah orang yang sudah mencapai makom makrifat itu masih terhijabi? Jawabannya jikalau kita masih diposisikan Allah di musyahadatul fana dan kamil, terkadang iya. Makanya mengapa Allah mengatakan hatta ya'tiyakal yakin. Pegang teguh taliku itu sampai mati itu di situ. Tapi gak mungkin Allah akan membiarkan jenengan sebagai kekasihnya itu berlarut-larut terhijabi, gak mungkin. Pasti akan dikeluarkan dari perkara yang hijabi. Berarti hijab itu mesti diambil Allah. Inilah Pak proses golongan makrifat itu. Allah terlebih dahulu menempatkan terlebih dahulu di fana dulu, musyahadatul fana, lalu kamil, lalu bakok. Kalau sudah di bakok, sudah ini sudah maklum artinya maklum, apapun bentuknya, taat, bala,
taat, maksiat, bala, nikmat, itu semuanya sudah terhitung dan ternilai di mata Allah sebagai taat. Lalainya itu bukan lalai, tapi lalainya itu adalah ingat yang sesungguhnya. Kok bisa? Gini, ketika dilalaikan oleh Allah, maka hatinya kembali sopo yo sing ngelalek. Hati lo sing bicara gitu lo ya. Jadi kembali kepada sistem di situ, sehingga hijab itu wujudnya bukan selain Allah, tapi hijab itu bentuk wujudnya Gusti Allah. Makatan Bu. Yang nomor 2, apakah hidayah itu mesti ada di malam hari? Enggak. Kesebut malam ketebut siang niku kan hukum syariat. Hukum hakikat nggak ada siang, nggak ada malam. Jadi siapa di antara hati mek ngeten tok, wa may yakfur bitauhidi yo wa yu'min billah. Jawabane yo faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Disebut sebagai orang yang sudah tidak beriman terhadap tauhid alias berimane hanya pada aku Allah, karena dia telah memegang terus-menerus zikir kowe. Makanya mesti tek. Jadi lebih apa? Lebih cepat daripada kecepatan suara. Dan itu kan bentuk ini ngati sampean wis gak iso digambarno. Wis maro ku mengoten. Nggih. Nggih. Ibu sampun sudah tasik wonten, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur suwun Gus atas fasilitasnya dari awal hingga akhir. Nggih, tepangaken kula Nurul Huda saking Lamongan Utara, Lamut. Nggih. Semriki kula kepireng nggih, ngapunten nggih, kula ngomong-ngomong riyen. Saya mendengar katanya nanti setelah baiat itu ada semacam selamatan. Jadi di sini itu saya ada usulan kalau disetujui ya. Bagaimana kalau malam ini itu ada semacam kotak jalan untuk memberikan sedikit sumbangan untuk acara selamatan tersebut. Soalnya apa? Ya biasanya kan yang setelah lulus itu kan biasanya yang selamatan itu kan mahasiswa atau muridnya. Jadi bagaimana kalau itu nanti ada semacam sumbangan, jadi nanti bisa sedikit sebagai tambahan walaupun tidak bisa menopang secara keseluruhan. Itu Gus. Terus yang kedua saya ada pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama mengenai ruh ya. Ruh itu apakah satu, tunggal atau banyak? Oke. Karena apa? Seperti penyaksian ya, ketika alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah itu kan ada semacam perjanjian. Nah, kalau perjanjian itu kan berarti kan ada dua. Jenenge perjanjian kan mesti ada yang berdua atau paling tidak gitu. Terus begitu juga dengan wa nafakhtu fihi mirruhi. Nah, di situ juga ada yang meniup dan yang ditiupkan. Terus ada lagi Gus, itu ruh itu apakah ada kelamin? Tapi kemarin kayaknya itu sudah dijawab, tapi nggak apa-apa, saya tanyakan lagi. Kan begini, kadang-kadang itu ada orang yang kirim doa, kalau
mayatnya itu perempuan itu rohati, jadi mu'anas. Nah gitu, jadi apakah ada yang jantan atau laki-laki atau perempuan begitu. Nah itu. Terus yang ketiga ini mengenai apa semacam nanti kan ada kita ini semua bagi murid-murid atau santri-santri yang ikut BIMTEK ini kan pasti ada tugas, yaitu utamanya adalah kholwat. Nah, di sini yang saya tanyakan adalah apakah di dalam BIMTEK ini ada semacam tutorial khusus Madein Jaya Baru begitu. Biar nanti semua yang baru-baru ini bisa lebih fokus, gini loh caranya. Cara seperti kholwatnya itu begini, dan seterusnya. Itu saja Gus yang saya tanyakan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usulan pertama kula matur suwun, tapi kula mboten kersa. Nggih. Nggih ngapunten, bukani kula menolak mboten. Bukani kula menolak untuk memohon seperti itu, ndak. Saya dilarang untuk memohon-mohon. Tapi bila mana Allah memberikan, saya dilarang untuk menolak. Pun ngoten tok. Jadi memang Pak Bu, kita di dunia kita ya perlulah fasilitas untuk jamaah. Berarti itu kan tidak keluar dari finansial lah, gitu toh. Oke, saya maklumi jenengan, aku paham. Mungkin jenengan dulu tahu pernah jadi panitia pembangunan masjid. Nggih pun bener Pak, pun bener. Mboten napa-napa. Ngerti iki yo semuanya untuk umat, yo gak salah. Pun leres ngoten. Cuman sekali lagi saya mohon maaf banget. Selama ini Pak, 26 tahun saya mengagem amanah saking Allah iku, tidak diperbolehkan kami melakukan itu. Akan tetapi jikalau diberi tidak boleh menolak. Makanya teman-teman gak kotak apa jenenge kan wonten ya. Nek nggone pojok-pojokan iki lak wonten to jegrek-grek. Ya wis dekeken kuno ojo sampak kamu nyerang harus meletakkan uang segini, enggak. Mboten Pak, estu mboten. Nggih matur suwun atas inisiatif jenengan, usulan tak terima. Tapi mboten angsal kula lek ngoten nggih. Tak terima, tak singitno nek nggone mriki, mboten napa-napa. Pun itu setunggal, matur suwun sangat saya ucapkan. Yang kedua terkait masalah apakah ruh itu berkelamin. Apakah ruh itu ada laki, ada perempuan, padahal kita kalau wasilah itu khususon ila ruhi, khususon ila arwahi, khususon ila ruhiyah, wis macam-macam. Memang kalau kita bicara tentang syariah, ya wonten dulur. Tondone ya jasmaniahmu iku, nek lanang ya ana kerise, ya ta. Mesti gawe sarung, nek sing wedok mboten enten kerise mesti gawe sewek, ngoten. Apa terjemahe sarung iku kanggo nutupi barang sing nyurung, lah sing sewek nutupi barang sing
Niki nek dihubung-hubungaken kalih syariat cocok, bener pun cocok. Akhirnya bicaralah fikih tentang aurat, ya toh. Aurat orang laki dengan auratnya orang perempuan juga enggak sama, keten. Cuman kalau kita tarik dari sisi hakikat, mohon maaf Pak, boten payu yang namanya ila ruhi, ila arwah, ila ruhiyah, mboten payu. Tapi tetap secara syariah hukumnya itu ben gak salah, ya tetap nek umpami wedok ya ila ruhiyah atau ila ruhi wedok lae lanang, nek akeh wis langsung arwah, ngoten mawon. Wis Pak jangan dibikin pusing lah ngoten. Pandangan dua itu memang ya gak sama. Apa maksudnya ngeten lho? Cara hakikat mengapa itu kok nggak ada laki, nggak ada perempuan? Iku supaya jenengan iki ruh itu bisa lekas sampai ke ahad. Ngoten lho ngarepe. Lah nek ana roh lanang wedok berarti ana Gusti Allah lanang, Gusti Allah wedok. Gak lucu lah. Si kula tanglet jenengan sampai jowe tangan terus sing krasa sakit roe apa jasade Pak ya wis nek ngono paham ya wis ngoten. Bon. Yang ketiga tentang kholwat Pak, tentang kholwat apakah di Jaya Baru juga ada sistematis praktek untuk berkholwat gini lho carane. Langsung praktek, mohon Pak. Kula niki selama ini belum ada perintah ngoten. Tapi untuk menuju ke situ cara-caranya itu mulai dulu sudah kami jelaskan. Gini loh carane kau kholwat. Secara umum gini, secara khusus gini. Ibadah yang tidak murni gini, ibadah yang murni gini. Secara sistem mengapa itu kok harus dijelaskan, wajib untuk memberikan kefahaman sampean supaya ketika praktek itu betul-betul seperti itu. Mengapa tidak diajak-ajak bawareng lah ngoten nggih? Nyun sewu. Sampean gak tersinggung lah kira-kira. Sampai umpama ya dadi mbokne ayam terus anake ayam iku sudah kelihatan, sudah paham, sudah ngerti dipasik, disapih mboten? Halo disapih lah nggih to? Bukan perkarane disapih supaya mboke ayam iki golek wet lanangan ndak. Itu adalah pendidikan Anda biar mandiri. Bagaimana untuk ruh itu bisa lekas melesat nanggone Allah. Sudah dimodali gini, dimodali itu. Nek tentang Jaya Baru memberikan sistematis secara bagaimana caranya kholwat yang benar itu pasti Pak. Cuman kalau bila mana yang jenengan maksud langsung praktek bareng gini mboten nggih mboten nyuwun sewu. Itu mengapa selama ini belum pernah kami perintahkan untuk seperti itu ada maksud Pak, ada maksud tersendiri, ada maksud tersendiri. Sebab jenengan kalih kula niki wangsulin nang Allah ya piyambak dipelajari sik tekan gunung ngoten. Pun apa sing diwaca tetep kami sampaikan secara kholwat yang benar, artinya yang benar itu bisa betul-betul wusul datang Allah sekalipun jenengan iki wusule iku hanya hitungan detik atau hitungan menit atau jam dan seterusnya. Karena semua itu yang berwenang hanyalah Allah, jenengan tinggal menata akhlak aja di situ. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kula jamaah sang Temanggung Gus. Mohon maaf sebelumnya dikarenakan setiap saya dijalankan oleh Allah untuk mengikuti kajian secara langsung, hidup selalu nyuruh mempertanyakan sesuatu. Yang kami akan tertanyakan Gus, berkaitan dengan yang dinamakan takdir qobdi atau ba'di. Apabila kita dihadapkan dengan takdir yang menyenangkan, bahwa sesungguhnya saya sudah sadar Gus, bahwa lillahil masyriqi wal maghrib wa innama tu'alu asamu wa ajullah. Tapi mengapa takdir yang dirupakan kekecewaan itu selalu dihadapkan? Apakah itu sebagai karma ataukah itu sebagai cobaan iman? Yang pertama. Yang kedua Gus, sebenarnya kami sudah sadar dan menyadari bahwa yang ada itu hanya hidup. Seharusnya saya itu menghilangkan semuanya, tapi di benak hati Gus dengan sendirinya kita tidak menyadari, kita dijalankan dimanapun, aktivitas apapun, di hati selalu muncul di benak hati itu anallah, anallah, anallah gitu. Apakah itu benar atau tidak? Ataukah kita harus menghilangkan? Kalau kita harus menghilangkan, dengan cara apa? Saya mohon pencerahannya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira semuanya itu sudah paham tentang teori. Ilmu khususnya terkait siapa di balik qobdi dan basti, siapa di balik takdir yang enggak enak dan enak, tapi mengapa hati masih terasa ora kepenak, lebih-lebih ketika saat perkara yang enggak enak itu datang. Apakah ini sebagai ujian untuk menguatkan iman tauhid jenengan? Jawabannya sederhana, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelas. Khusus apa yang Allah hadapkan terhadap kita, perkara takdir yang qobdi atau enggak enak, itu sebagai fitnah, ujian, semata-mata untuk menguatkan iman tauhid jenengan, sehingga ahsanu amala, lakune bagus di mata Allah. Betul Pak, niku untuk menguatkan iman tauhid sampean kali kula. Lah, kita tengok satu hal, ayat yang mengatakan bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian terhadap satu hambanya di luar batas. Artinya Allah menguji sesuai kadar kemampuan hambanya masing-masing. Itu maksudnya apa? Gini loh Pak, kan sudah dikatakan bahwasanya di balik semua itu ada wujudnya Allah. Oleh karena kita tidak mengindahkan seruan itu, maka sekecil apapun takdir yang enggak enak, mesti kita terpengaruh. Akhirnya mengatakan berat iki, wis gak iso mikir aku, bojoku minggat, anakku yang ngono, bisnis hancur dan lain sebagainya. Dulu waktu jaya-jayane bojoku lo ngantil kayak perangku, anak yang ngono saiki wis ilang kabeh. Duh, Pak nyun sewu, kita olehnya merasa berat, kita hati tidak mau bersaksi terhadapnya.
hati kita masih bersaksi kepada selain Allah. Padahal sistem teorinya sudah dikasih tahu. Oleh karena kita kurang mau untuk berzikir dengan sesuai dengan apa seruane Allah, maka disitulah akibatnya. Terus apakah ini salah? Menurut saya ndak. Itu proses kita. Proses kita. Tapi jikalau kau menginginkan lebih baik maleh, lebih baik lagi, ahsanu amala, maka perhatikanlah apa yang sudah jadi seruan Allah. Wis ngeten mawon. Iki ojo dicoba tapi sampean cengklungi pisan. Jare wong Jawa kuwi nek nang banyu ojo cengcing-cengcing, blesono pisan. Ojo coba-coba. Wis ngeten, mumpung kita masih ada kesempatan, apa sesuai dengan seruan Allah di dalam surah Al-Baqarah terkait masalah pensucian diri dalam rangka nuju yang maha suci 4 bulan 10 hari. Wis gendengo atimu nang Gusti Allah. Carane dzikir sirul asrar terus kumandangno ning ati. Engko jadine ya apa? Aku kepingin kabari panjenengan mengke. Wis iku ae. Taruhane nek gak cocok kalih apa sing kula sampekno, manukku pedoten. Wis penak toh? Di situ. Karena saya berani mengatakan seperti ini, Allah sudah bersabda dalam surah Al-Ankabut juga iya, dalam surat Ar-Ra'd juga iya. Allah katakan hanya gini, mereka-mereka yang hatinya selalu damai disebabkan karena bertemu, olehnya bertemu disebabkan bidzikrillah. Di situ selalu sadar hatinya. Wes. Nomor 2, terkait masalah betul atau tidak. Ketika saat di dalam diri iki selalu muncul akunya Allah, tak jawab benar. Sebab munculnya itu tidak bisa kita rekayasa. Munculnya kebenaran itu setelah hilangnya kebatilan. Munculnya akunya Allah dalam diri Anda setelah hilangnya akunya makhluk. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wis. Lah terus langkah berikutnya bagaimana kami? Ya wis, ngalir mawon. Ikuti apa yang Allah proses, apa yang Allah tarik ruhaniyah sampeyan ing dalem singgasananya Allah. Mekaten ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mendapatkan, mungkin kedua kali saya akan bertanya kepada Gus Son katanya, biar pendek. Saya nanti disangka oleh masyarakat di Bandung ini menghilang 10 hari. Thoriqoh ke pesantren Jaya Baru. Sederengipun kula narosaken pertarosan menika, kula ajeng ngutip ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat kaping kalih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi a'angdiru annahu la ilaha illa anna fattaqun. Jadi saya punya tanggung jawab nanti kalau pulang ke Bandung dapat oleh-oleh tambahan hafalan. Tiba-tiba mendapatkan
hafalan yang bunyinya a'angdiru annahu la ilaha illa annahu fatakun. Annahu la ilaha anna fatakun. Itu surat An-Nahl ayat 2. Saya banyak bertanya kepada yang senior-senior teng riki, terusipun anggene kholwat niku onten ayat la ilaha annahu fatakun. La ilaha anna fatakun. Niku ingkang kaping setunggal. Dados kula ajeng taken teng Gus Son niki ajeng taken asal usul uslub asbabun nuzul ayat menika ditunjuken kangge sinten? Kangge nabi napa kangge ruweh orang-orang yang bertakwa. Niku ingkang kaping setunggal. Yang kedua, saya titipan pertanyaan dari saudara-saudara kita yang di sini tentang mercon terusipun. Kula menika pun tumbas, tapi dereng ngertos artinipun. Cuma perkiraan saya. Jadi kalau menabuh mercon ingkang mabur niko mungkin gambaran ruh kita badhe diantarkan dumateng alam musakhafah. Mungkin atas ngaten. Itu mungkin, Gus. Dados bapak-bapak teng riki kathah sing tanda tanya apa maksude. Tapi kira-kira nek kula sing pun kholwat mungkin badhe diantarkan teng alam muhasabah. Nggih, alam lelembut. alam lembut. Terus terang mawon kula Gus, kula dereng mengikuti YouTube tapi kula diajak teng kamase kula. Patumian mau ikut. Tapi kula dereng gadah persiapan. Ayo ikut saja, yang penting ikut. Nggak usah mikir-mikir yang lain. Ongkos tinggal duduk, di mobil tinggal duduk, nggak usah mikirin apa-apa. Berangkat saya Gus, alhamdulillah sampai di sini. Itu yang kedua. Sebetulnya ada yang ketiga tapi terlalu panjang nggak ya? Satu lagi aja Gus. Saya di Bandung ini banyak holakoh Gus. Ada yang namanya NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada Persis, ada Muhammadiyah. Di masjid itu jadi satu Gus. Jadi imamnya ada Salafi banyak. Jadi imamnya kalau subuh itu yang tidak kunut 4, yang kunut 4. Tapi mboten nonton pernah pertentangan niku Pak teng Bandung niku. Sing setunggal niku Dr. Haji Asep Ramdan MSI, guru besar teng Unisba. Ingkang setunggal Dr. Haji Mukhtarom, guru besar teng Unpad. Setunggal malih Dr. Daji MAG, kepala sekolah SMA. Namun kula sing mboten gadah tetel Pak. Kula mlayu mriki terus saya teng mriki mboten nonton aku-akuan. Mboten nonton titel, mboten nonton ustad, mboten nonton haji. Nggih sami mawon. Dados kula semangat mriki. Dados sing kula ajeng tang letaken sing nomor 3 niki Guson. Kula niku rumangsa Islame abal-abal, soalnya melebet. Wonten pengajian Persis kula melebet. Wonten pengajian Salafi kula mlebet. Wonten pengajian Persis kula mlebet. Wonten pengajian Muhammadiyah kula mlebet. Tapi kula ajeng nukil sebuah hadis kados niki hadis. Ana nabiyyu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mang salaka falaihi bi'ilmi sahalallahu tariqa ilal jannah. Barang siapa mendatangi majelis taklim atau majelis ilmu atau majelis dzikir yang seperti ini, Pak, Bu, ini majelis ilmu, sahalallahu tariqa ilal jannah, maka kaum itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua termasuk ahli surga. Itu bagus. Mungkin kalau saya terlalu lancang mohon maaf. Saya ini suka beledak-beleduk soalnya kula niku saking cilacap. Kados beledak-beleduke niku Pak Prabowo ngantos ngendika ndasmu. Jadi kula mohon maaf sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Barangkali besok saya tidak mengucapkan terima kasih. Kami dari semua jamaah ini mengucapkan terima kasih kepada Guson atas segala pelayanan, dari mulai makan, tidur sampai segala pelayanan kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih dari apa yang sudah disodakokan kepada kita semua. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nahl ayat 2. Apakah itu hanya untuk Kanjeng Nabi saja? Ngoten nggih. Jawaban secara ringkas, andai kata itu hanya Kanjeng Nabi aja, gak usah ditulis. Berarti ditulisnya wahyu ini dengan bentuk tertuang di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 2. Siapa yang membaca dan melihat, ya termasuk kita. Apa asbabun nuzulnya? Ringkesi sebab atine menungso podo petengkap. Hatinya manusia di luar takwa. Hatinya manusia, ruhnya itu jauh dari kebenaran, atau ruhnya manusia itu telah khianat pada Allah. Mana maksudnya ayat itu? Yunazilu nurunake sapa Allah. Maksudnya nggih sing den turunake nggih ayat wahyu. Kepada siapa? Al malaikata, terhadap malaikat. Berarti statusnya iki sesuai dengan syariat. Wahyu teko Allah, dari Allah dibawa malaikat. Al malaikatu ay Jibril, al Jibrila, malaikat Jibril. Biruhi kelawan gawa wahyu. Ngoten niku. Min amrihi saking perintai Allah. Berarti malaikat itu langsung membawa wahyunya Allah disampaikan terhadap Kanjeng Nabi atau terhadap kita. Alaman ing atase wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti hanya hati orang yang mau menerima nur tauhid. Paham? Oke. Makanya di sini memakai nakiroh mayyasha. Jadi siapapun, umum siapapun, untuk siapapun, tidak hanya untuk Kanjeng Nabi tok. Lah di antara man iku rupane min ibadihi, saking piro-piro hambane Gusti Allah. Bon. Rupane di wahyu iku annahu la ilaha illa ana. Ananging di depannya ada kalimah yang sifatnya adalah warning, peringatan. An andiru ing yento ngilingake, yento memperingatake
Sopo ngono. Boleh sampean artikan andiru baliin nanggone isim malaikah monggo. Anahu ing sak temene wahyu, rupane wahyu, la ilaha yaiku ora ana pangeran sing wajib disembah illa ana kejaba ingsun. Artinya apa, Pak? Siapa di antara hamba yang dikehendaki pasti di dalam hatinya muncul ingsun. Rasa sing muncul akune Allah. Ini yang dimaksud orang-orang yang Allah kehendaki. Dan ini tidak semua orang bisa sampai di situ disebabkan karena nur tauhid ditolak. Ditolak. Ibaratnya ngeten, Pak. Apa mungkin jenengan iki ngingkari rabi, ngingkari nggak mau rabi, gembul yora nangon arek wedok, ya toh. Terus ati sampean, ya Allah kayak ono anak aku, yora isok dulur, boten sakit. Tetep andai kata punya anak pupon atau anak angkat, bukan lahir dari panjenengan, boten saged. Loh. Mengapa di situ ada kata perintah, ada peringatan andiru niku? Karena posisi ruh kita ya sing menolak nih loh. Menolak nur tauhid menjadi peringatan. Kanjeng Nabi didhawuhi, Muhammad wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiron. Nadhir ini khusus bagi golongan orang-orang yang menolak, akhirnya tidak dikehendaki golongan mayyasha min ibadihi, bukan golongan orang-orang yang nantinya akan bisa muncul dalam hatinya rasa aku Allah, keahatan gak iso. Mengapa harus itu disampaikan? Lanjut, fattakun, supaya mereka-mereka yang ku kehendaki tadi betul-betul bertakwa. Artinya bertakwa itu kehidupan sehari-hari tidak lepas dari 3 unsur: ilmu, amal, istiqomah. Wis itu yang pertama. Yang kedua, tentang mercon. Sampai nek diajak dolanan alam mukasafa lah seneng Bapak. Seneng. Lah iki kok gak perintah Allah, aku gak sudi-sudi ya, Pak. Estu gak sudi-sudi ya. Berhubung itu adalah perintah mengandung pengertian ngene lho. Jenengan kali kula niki kang unsure 4 to. Api, angin, lemah, banyu atau air. Wis, berhubung ning kene gak ana kali sing gedhe ana berantas kono. Mosok mungkin sampean tak ceblungno rono. Gak mungkin. Ya wis sing gampang ae lewat api. Wis, api berarti mercon. Artinya apa? Ngeten. Gusti Allah mengke ngelebokno sifat asli sampai ning mercon kuwi. Makane muncul gambar sifat sampean kaya apa. Jadi ketika saat keluar nek ati sampean monyet ya gambare mongki. Nek ati sampean kali kula sipate wis macem-macem lah. Apakah di situ nanti nggih kula diweni weruh nang Allah? Ya wis urusane Allah. Sing penting kula nindakno perintah Allah. Mula mengapa saya suruh untuk jenengi. Wis mercon iki jenenge sapa? Misale Kang Dul, ya tulisan ambek sepidol Kang Dul. Ngoten lho. Jadi iki wis ngumpul sedaya mboten?
Wis pokoke tak batesi meneh aku. Aku gak gelem nyemplung nek gak meneh. Ngene aku nyemplung saiki meneh ana kae teko. Waduh, baleni maneh sing durung. Wis tak kei jam ya. Tak kei jam. Sisik besok niku notone jam pinten pengurus? Biasa jam pinten notone niku? Halo pengurus, endi? Jam 10. Berarti sebelum jam 10 katakanlah jam 9 aku kudu napaki wifi ke. Wis dadekno siji ning gudang ndi terserah. Dadi engko jam ndukur 10 konsekuensi Pak ya. Gak tak terima ya. Konsekuensi lo ya. Wis tak kasih tahu terakhir jam 9. Deal jam 9 siang besok mercon harus sudah selesai. Dikumpulkan. Jadi saya tidak akan menerima mercon berikutnya. Wis. Anggite gak sorot ta Pak. Nyun sewu. Nek umpama jenengan kali kula mboten waspada buka kasab lu isok dedel duel jenengan ati sampean kali kula. Makanya lebih saya berhati-hati apabila cawis-cawis dengan hukum mukasafah di situ. Sing penting apa? Nanti jenengan iki apa? Ya sampean tinggali dhewe. Kaya apa? Nek umpama muncul di situ jenengan katon teng mriku gambar rai sampean yes ngono kuwi ngeten. Lah supaya bangsul nanti gak seperti itu ya bagaimana nanti? Jadi bisa jadi diartikan itu adalah untuk mengeluarkan anasir sifat-sifat basariah jenengan yang ada di dalam hati dan semuanya tidak ada yang bisa melakukan hanya Allah. Terus yang terakhir nomor 3 tentang masalah majelis. Iki majelis yang dimaksud itu majelis bicara ilmu yang apa? Is macam-macam cara yang berbahasa. Bahasa syariat jannah niku kan sebuah tempat, gitu. Besok jannah yo bidodarine ono wis enak-enak tok lah Pak, wis pokoke. Gak ono gak enak, ngono lah. Dalam bayangan kita golongan am sebuah tempat sing tempat itu segalanya ada, wis pokoknya enggak ada rasa susah, rasa gelisah, enak-enak tok. Oke, tak hormati Pak. Karena jenengan iki berbicara atas dasar fisik. Kalau fisik berarti ngapunten yo si ono lanang ono ada laki ono perempuan, makane sesuk yo kuwi iku diwenehi disiapi bidodari pitu iki gak perawan kabeh. Esuk kok gawe ala sore wis perawan maneh. Aku lebih mikir Pak, kira-kira gak beset sama manukku. Ngapunten kata. Iki guyon lho Pak ya. Guyon. Oke, saya hormati dan itu juga punya hujah sendiri. Tapi saya mencoba berpendapat tentang surga di sini dan majelis ini secara hakikat. Sesuai dengan hadis Rasulullah juga katakan tentang utlubul ilma. Apa? Sebuah ilmu. Kalau boleh saya katakan itu loh majelis yang buat bahas khusus tentang pendidikan hati rohaniah kita kepada Allah. Ilmu ini memang sitok gindil. Hanya satu ilmunya yang dimaksud di sini adalah dinit tauhid. Ini ki. Oh berarti majelis-majelis yang berbicara ilmu yang lain gak masuk son. Engko dhisik ojo salah paham. Jangan salah paham. Saya tadi berbicara atas dasar sudut pandang hakikat sak temene. Lho ngono lho, hakikat itu sak temene. Mboten abal-abal. Hukum hakikat itu
hukum yang bisa memberikan kepastian Anda, bukan ngambang iyo tangga gak tak iyo, ndak itu. Ibarat sampai hukum hakikat adalah sampai ini sudah mendapatkan ketetapan hukum. Lah ketetapan hukum itu bersumber dari hakim. Maka nih Pak, nek ono tersangka kan dicekel, set di BAP. Terus BAP-nya isinya adalah layak disidangkan. Akhirnya muncullah dituntut dituntut jaksa. Lah ini berarti dasar hukumnya adalah sudah P21. Coro BAP-nya sudah mencapai P21. Apa P21? Paham Pak? Mlebu penjara sik cek ero ngoten lho. Utawa sekolah. P21 iku lengkap. Saksi oke, ya toh. Alat bukti juga oke. Sinkron semuanya. Berarti status kita itu asale saksi, akhirnya tersangka. Wis. Akhirnya berkas itu oleh kepolisian diantar kejaksaan. Diteruskan kejaksaan. Lah, kejaksaan mempelajari BAP-nya si A misalnya, oh ya layak. Akhirnya dimasukkanlah nang LP sebagai titipan tahanan. Lah ngeten. Nang LP titipan tahanan sambil menunggu masa sidang. Dari jaksa mengajukan terhadap hakim layak ini disidangkan. Iki mboten ada rekayasa lho Pak ya. Saya bicara nggak ada rekayasa. Nggak ada rekayasa. Iya nek iya, gak nek gak. Ngono. Iya nih sebab alat bukti meyakinkan dan lain sebagainya. Akhirnya hakim menyidang. Bla 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 sesuai dengan pasal ini, hukum pidana ini jatuh hukumannya 3 tahun. Nah, wis akhirnya klason kena 3 tahun, nyonyor tagak kon ya. Dituntut oleh kejaksaan 6 tahun. 6 tahun. Lalu di hakim jatuhnya 3 tahun. Wis nyonyor tagak konson ngene. Ya Bapak nyonyor tak lakoni gini aku. Bapak Ibu hadirin, kalau saya sudah diputus no hakim berarti namanya ingkrah. Saya sudah mendapatkan keputusan hakim. Ketika 3 tahun itu tidak bisa dilongi 1 hari pun nggak bisa. Kecuali dapat remisi. Lah, biasanya Pak remisi ya. Itu bulan Agustus 17-an ngaten. Iku nek diiyani karena muklason gak teli, gak dirutuhno Pak remisi. Ya sik wutuh 3 tahun. Terus hari raya dapat remisi. Berhubung klason sik ndablekai dari pihak Menkumham gak rutuh Pak. Terus berarti 3 tahun wutuh. Gak boleh 1 hari lebih kurang nggak boleh, wajib 3 tahun. Lah Pak Nyun Sewu, andai kata sudah habis, kula bertahan enak ten mriki Pak De, mangan yo diwenehi, turu yo dijogo, nggak iso, tetap harus itulah namanya ketetapan hukum pasti. Hakikat itu seperti itu, hukum pasti. Beda kalau kita masih di syariat memakai hukum insya Allah. Apabila Allah mengendaki benar ya benar, mlebu swarga swarga, nek enggak ya enggak. Lho ngoten Des. Terus jenengan, mungkinkah Anda itu hidup di atas hukum yang tidak tertentu? Gak jelas. Muring-muring Pak, dancuk kuwi kula nirakno Mbah Yai. Mas Tani ngukumi syariat gak pasti piye. Nah, empun muring-muring dhisik dulu. Empun muring-muring dhisik.
Itulah akibat mengapa di dalam hati kita masih ada selain Allah, pasti ada di situ. Iya nek gak nek yo, iku wis mesti ngoten niku. Tapi kalau sampean sudah jatuh di lautan hukum hakikat, jawabannya kalau iya mesti ya, kalau tidak mesti tidak. Sehingga majelis yang dimaksud di sini dari sudut pandang hakikat adalah majelis yang digunakan untuk taklim muta'alim, belajar mengajar tentang ilmu tauhid. Titik. Disinilah fadkhulal jannah. Artinya Allah, mengapa Kanjeng Nabi mengatakan itu mesti surga? Karena memang disitulah tempat Anda akan menentukan surga dan tidak, itu di situ. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal ibadah yang hanya Allah terima di sisinya hanyalah amal ibadah yang bersumber dari hati seseorang yang bertakwa. Makanya diperintahkan untuk alla ilaha illa ana, supaya fattakun, supaya hati jenengan estu tergolong orang yang bertakwa. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anhar dari Asembagus Situbondo. Kalau boleh saya minta izin dulu, saya mau cerita. Sebelum ada HP, saya sudah pernah ikut pengajian hakikat ini. Tapi pengertian apapun, saya ilmunya banyak dapat dari sini. Mohon maaf saya nggak bisa Jawa, saya Madura soalnya Gus. Dulu nggak ada pengertian kayak bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Itu tidak ada penjelasan apapun dan tidak ada dalil apapun yang disampaikan oleh beliau. Setelah di sini saya sangat bangga dan terharu di hati saya. Saya kalau nggak cerita, hati saya tuh sangat gelisah, Gus. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Gus menyatakan itu nama. La ilaha illallah. Gus bilang tiada Tuhan selain Dia. La ilaha illa anta, sampai dikisahkan dari Nabi Yunus, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Tapi akunya Allah. Dulu saya dikasih pencerahan tentang la ilaha illa ana, bahwa Allah sudah dekat di tubuh kita. Karena Allah itu dekat, sampai-sampai Dia cuma enggak mengeluarkan dalil, hanya Dia bilang, di mana kata-kata itu? Dawai Allah, hai Muhammad, katakanlah kalau siapa tanya tentang saya, bilang saya lebih dekat dari urat leher. Dari situ saya nggak dapat pengarahan kholwat atau dzikir Sidul Rasul, nggak ada. Cuma saya nekat. Nekatnya itu saya kolaborasi. Saya pernah ikut ilmu di saudara kita yang hanya mengolah rasa, duduk tapi mengolah rasa. Saya nekat. Artinya saya nekat, saya nggak ngerti yang namanya zikir Sirul Rasul itu nggak ngerti, kholwat itu nggak ngerti. Yang ngertinya saya adalah semedi. Maka dengan saya kerjakan. Benar kata Gus itu, benar-benar sekali saudara-saudaraku, benar. Zikir itu tanpa ucap, itu benar.
yang diolah adalah rasa. Itu benar. Sampai-sampai saya itu hilang kesadaran saya. Sebelum saya melakukan itu banyak yang dibaca, Gus. Benar itu kata Gus, kalau banyak yang dibaca pasti banyak yang datang. Itu pasti sudah. Itu banyak sekali yang datang, Gus. Warna hitam yang ramenya orang banyak itu kurang rame. Itu yang kejadian itu. Habis itu ada makhluk warnanya itu merah, agak pink itu warnanya, disertai dengan makhluk hijau. Dia ngajak debat dengan saya. Debatnya begini, Gus. Saya bilang, saya Allah. Dia lebih nyaring lagi. Saya Allah katanya. Habis itu saya ulang lagi. Saya Allah Muhammad. Dia malah jawabnya, saya Allah Muhammad. Habis itu saya jawab lagi, saya Allah Muhammad Adam. Dia minggat entah kemana. Habis itu saya, yang hijau itu hanya senyum-senyum kepada saya. Singkat cerita, habis itu ada angin disertai bintang kemeriapan, bintang yang terang, itu yang membawa saya, Gus. Namanya saya itu enggak ada yang nyuruh atau enggak disuruh siapapun, hanya bermodalan nekat dengan keyakinan saya la ilaha illa ana, itu saya lakukan dengan diolah dengan rasa tanpa mengucap kata Gus. Saya itu dibawa oleh angin beserta bintang itu jauh sekali. Namanya saya itu enggak ada yang merintah, takut saya, Gus. Nah, takutnya itu dengan saya kok punya rencana, saya sendiri itu saya tarik dengan bacaan hu Allah, langsung lembut. Nah, karena saya takut, saya enggak saya teruskan, soalnya enggak ada yang membimbing. Nah, habis itu karena saya bingung, Gus. Bingung gelisah saya itu, ternyata ada harimau kuning, belang hitam di pinggir tebu. Saya seolah-olah di tengah kali. Dan ada harimau putih, Gus. Dia mendekat kepada saya, dua-duanya. Harimau putih, belang hitam itu sama putih itu sampai ke depan saya, itu berdiri jadi manusia, Gus. Yang kuning itu berwujud baju kuning berkopiah hitam, tapi dia diam. Tapi yang putih dia tidak berwujud, tapi bersih suci. Dia bilang kepada saya, namanya saya Madura ya, bilangnya gini, Cung, carilah saya sampai ketemu. Gelisah saya lagi, gelisah beberapa tahun kejadian itu. Ada di pondok saya, ada pondok besar, saya enggak menyebut nama pondoknya itu. Beliau meninggal dunia. Semua masjid musola itu tahlil. Dan saya tahlil sendiri di rumah, Gus, dengan disertai semidi itu. Ternyata sampai 3 harinya, Gus, beliau hadir ke saya membawa kitab, warnanya itu hijau warnanya. Dia bilang, warna apa? Kitab itu jumlahnya itu 10. Jumlah 10 itu dia bilang, ini Cung,
ini untuk kamu satu, yang 9 ini untuk yang lain. Ternyata itu jadi gelisah lagi, apa itu artinya? Ternyata saya ketemu di sini. Ternyata 1 adalah siji, 9 itulah adalah sanga. Saya disuruh ngaji, bos. Begitulah cerita saya. Alhamdulillah, dan saya kegelisahan saya ingin sekali ke sini. Yang harimau kuning itu ternyata saya sudah paham, dan yang putih itu sudah paham juga. Pahamnya di sini juga, Gus. Itu. Dengan saya mohon ridhonya Gus, saya mohon dibimbing seterusnya, Gus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Salik ketika suluk itu dihadapkan 2 seberang jalan. 2 seberang jalan itu bersumber dari sifat jamalnya Allah. Apabila si Salik itu belum mendapatkan tentang masalah tauhid la ilaha illa ana, lebih-lebih Salik mesti kebingungan di dalam perjalanannya. Tapi ketika saat si Salik sudah dijelaskan dan paham tentang tauhid la ilaha illa anta, lebih-lebih ana, maka si Salik tidak akan ragu dan merasa takut ketika menghadapi bentuk daripada sifat jamalnya Allah. Sifat jamalnya Allah di tengah perjalanan itu ada kalanya nafsu itu selalu menarik kita untuk mengikuti dirinya, dan yang satu jalan dari warid langsung dari Allah untuk menarik kita melalui jalannya supaya bisa sampai pada Allah. Dan itu terjadi kepada siapapun si Salik itu, karena itu merupakan satu proses. Jadi Bapak Ibu, tatkala para masyayikh kita dulu waktu mendidik kita di dalam jalur tauhid, tidak dibuka selalu semuanya secara total dengan lebar panjang dan terus terang, ya pun disalahke. Krono apa? Krono pada masa itu masa transisi, masa di mana mohon maaf di situ istilah bahasa watu iki sik tenggelam, gabus iku masih kambang, rapopo. Tapi aku yakin dengan rencana Allah seperti itu, si Salik nantinya akan menemukan satu tujuan akhir, yaitu alam kelanggengan. Nggih. Tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangaken nami kula Roni saking Malang, tepatnya saking Turki, Turun Kidul. Oke. Ada yang saya mau tanyakan. Pertama, karena dikatakan bahwa semua akibat itu pasti ada sebab. Yang saya tanyakan kejadian tentang Nabi Isa. Bagaimana kronologinya? Nabi Isa diciptakan tanpa melalui air mani Bapak. Apakah memang betul begitu atau bagaimana? Yang kedua, tadi dijelaskan wa asyhadu anna, saya bersaksi bahwa semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah adalah utusan Allah. Karena kesemuanya ini merupakan bagian daripada wujud Allah.
untuk kita bisa, tadi juga dikatakan man akhiru kalam qauluhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita semuanya ini akan dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lah karena kita ini masih baru atau akan, pertanyaan saya, kekalannya di surga itu bagaimana, sedangkan Nabi Adam yang sudah ada di dalam surga itu karena kesalahan yang sedikit diturunkan ke bumi. Lantas bagaimana dengan kita yang baru akan masuk ke surga? Apakah mungkin bisa terjadi seperti Nabi Adam tersebut? Terima kasih, pertanyaan saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebab akibat yang diurai di dalam hukum syariat? Itu mesti mandang makhluknya. Apa sebab akibat yang terjadi jikalau itu dilihat dari pandang hukum hakikat, mesti mandangnya kepada Allah. Bapak Ibu, hal ini berkenaan dengan Nabi Isa. Piye kronologinya kalau kita masukkan di hukum syariat dan hukum hakikat? Ngeten. Terlebih dahulu kita harus tahu dan yakin kalau Allah itu punya sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat di mana Allah melakukan bentuk secara akal bisa terima atau tidak terima, iku bisa. Artinya saenake dhewe. Wis sakarepe Allah. Walaupun dampaknya di dalam syariat belum bisa diterima, tapi sedikit banyaknya inilah maksudnya mengapa umat Islam harus memahami ilmu tauhid supaya akal ini enggak menolak dengan terjadinya sesuatu yang dikehendaki Allah lewat sifat jaiznya. Nabi Isa itu enggak sama dengan makhluk lainnya. Makanya Nabi Isa dikasih Allah status rauhillah, ruhullah, statusnya ruhullah. Ngoten. Nek Kanjeng Nabi Habibullah, nek Kanjeng Nabi Isa ruhullah. Prosesnya bagaimana ini? Kronologinya gini, Pak. Syariate berbentuk Siti Maryam, manungso. Sedangkan wiji yang ditanam oleh Allah di dalam rahim seorang ibu yang bernama Siti Maryam itu unsurnya dari Rauhil Kudus. Pandangan syariat Rauhil Kudus adalah malaikat Jibril. Loh, jare malaikat itu gak ndek nafsu. Berarti ya gak ndek manuk. Ya apa lo iso lah, iki pun diambil dari syariate. Wis ngeten kronologi hakikate. Di dalam hidup itu ada namanya Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itu ada wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Disebut Nur Muhammad iku gitu. Urusan hidup itu, mohon maaf, hidup sing tak maksud Allah ya. Urusan hidup itu menampilkan Nur Muhammad lewat akal bisa nerimo atau tidak, itu urusan Allah. Makanya mengapa Allah punya sifat jaiz. Akhirnya lewat in aroda syai'an ayakun. Logikanya gini, Pak. Apa mungkin Allah bisa nyiptakno Nabi Isa tanpa bapak? Sementara itu Allah bisa mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak. Contohnya Nabi Adam. Wis sampeyan jawab cara akal. Apakah mungkin
Allah iku kuwasa nyiptakno makhluke tanpa hukum syariat, yaiku tanpa bapak, contohnya Nabi Isa. Lah wong Gusti Allah iku bisa nyiptakno sesuatu, mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada, padahal iku wis ana. Lah terus maksudnya Nur Muhammad utawa Nur Muhammad wahyune iku sing pundi? Itu tadi saya katakan Rauhil Kudus, berarti wahyu yang suci yang ditanam. Iku maksudnya ya napa sih Pak? Ngeten lho dulur. Hati siapapun ya, gak lanang, gak wedok, gak laki, gak perempuan. Kalau di situ jelas-jelas perkara selain Allah itu tidak ada, maka itulah wahyu akan diturunkan di dalam hati orang tersebut. Inilah maksud tadi yang ditanyakan yang pertama, surat An-Nahl ayat 2, mayyasha min ibadihi. Itu hanya terjadi pada hamba yang Allah kehendaki. Jadi Isa Nabi Isa itu merupakan figur contoh terhadap kita, ruh kang suci. Ruh kang suci. Dikatakan ruh yang suci karena ruh itu sudah tidak lagi berinteraksi dengan kesenangan dunia selain Allah, itu maksudnya. Lah, andai kata ruh yang tidak suci maka disebut jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, akhirnya perintah, kembalilah pada kesucian Anda. Kalau Anda mau betul-betul kembali kepada Tuhanmu, maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk dalam rahmatnya. Syaratnya kedah harus rodiatan mardiyah, wajib ruh itu melepaskan apa yang melekat dalam hati selain Allah. Akhirnya jiwa tadi disebut ruh, baru fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wis iku prosesnya Nabi Isa. Saiki terkait masalah surga, mungkinkah kita itu akan bisa masuk di situ sementara Nabi Adam itu wis ono njero kok metu maneh, kok metu dikeluarkan sebab karena mendekati pohon huldi. Ngenten Pak. Ruh itu jenengan kan sebelum ditiupkan kan sudah angkat janji nang Allah. Al-A'raf 172, di mana kita tidak akan pernah mencintai, beriman dan lain sebagainya selain daripada Allah yang hak. Allah yang hak itu adalah ilahukum ilahu wahid niku. Tapi ketika saat kita akil balik, baru kita mendekati kesenangan dunia. Itu sama halnya ceritain Nabi Adam. Nabi Adam ada di surga, sudah diingatkan Allah untuk tidak mendekati pohon, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi berhubung dia itu mendengarkan seruan iblis, maka lalailah dia dengan peringatan Allah. Sementara kita melalaikan. Mengapa melalaikan seruan Allah? Karena kena bisikan nafsu bahwasanya selain Allah itu menjanjikan. Akhirnya jangan heran kalau jenengan sudah akil balik, baru ati iku nyenengi iki nyenengi itu, bersukaria dengan ini dan itu, pokoknya intinya selain Allah. Loh, pertanyaannya, apakah mungkin kita itu akan bisa kembali ke surga padahal kita ya juga asalnya di surga? Kok iso kita di surga? Iya, jenengan di alam kandung, jenengan gak kerja ya dapat makan, apapun ya dapat tai. Bahkan sudah dilahirkan aja
jenengan iki ya dapat ASI, dapat opo, sudah semuanya nikmatul imdad itu sudah Allah siapkan. Tapi ketika saat kita sudah akil balik baru pertanyaannya apakah bisa kembali? Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Contoh Nabi Adam. Bisa akan kembali kamu, hei Adam, ke asal negerimu yaitu akhirat surga, satu dengan catatan kau wajib menerima kalimat. Inilah Pak kalimat yang kumaksud adalah dinut tauhid. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa'a. Lho niki. Iki kalimat condonge ati terhadap nur tauhid. Iku akan dilakukan prakteke wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Kau harus paham tentang sholat, kau harus paham hakikat zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan nur tauhid itu ada di dalam tempat yang disebut dinul qayyimah. Wa dzalika dinul qayyimah, itu agama yang lurus. Mana agama yang lurus? Agama yang didik hati manusia tentang keesaan Tuhan. Allah katakan innad dina indallahil Islam. Yang disebut Islam di mata Allah, tidak di mata manusia. Islam yang bagaimana? Inilah Pak yang dimaksud agama yang diridani oleh Allah adalah Islam di mata Allah. Islam itu salama yusallimu tasliman, pasrah Pak, pasrah. Jadi hati sampean bagaimana bisa pasrah kepada Allah? Lah wong kita belum kembali. Ayatnya kan dawuh ngeten. Pasrah itu kau akan bisa terjadi dengan sebenarnya jikalau kau kembali ke asalmu. Wa anibu ila rabbikum. Setelah itu wa aslimu lahu. Az-Zumar 54. Lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu, barulah Islammu bener. Ngerti lho niki. Wa aslimu lahu, dan pasrahlah semuanya lah. Kembalikan kepada Tuhanmu. Syaratnya kudu ketemu dhisik wong pasrah iki. Pak D, saya pasrah iki nggih. Lho kudu ketemu Pak D. Kalau enggak ketemu Pak Sepi, nah, Pak Sepi, ya gak cocok ya. Bagaimana ayat itu Allah katakan min qabli ayatiyakumul azab, lakukan sebelum datangnya satu kematian. Sebab jikalau ini belum kau lakukan tsumma tunsarun, kau kejemput kematian, kau tidak akan dapat pertolongan. Artinya ruh sampean iki dalan nuju nang Gusti Allah, pintune sudah ketutup. Ibarat langit sudah ketutup. Bagaimana ruh akan bisa melesat? Wa inna ilaihi rajiun, ke negeri asal ora iso. Makane muncule ayat wa min waraihim barzakhun. Ada sanepan kalimat barzah. Wong umum ngarani alam barzah, yaiku alam barpecah. Artinya ketutup dia. Barzah itu dinding Pak. Jadi ketutup kita. Roh ini ketutup, ya tidak bisa roh ini untuk melesat nanggone alam akhirat, dan ruh ini juga tidak akan bisa kembali ke dunia. Ayat ini tabrakan ambek judul lagu Ben malam Jum'ah akeh ahli kubur mulih nang omah. Lah ngoten nggih? Embuh iki ben lagune teko ndi. Tapi Pak, tapi ya gak salah lagu iku. Golongannya siapa yang tidak mengenal barzah? Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ya sampean lihat mafhum mukhalafah dari surat Az-Zumar 54 tadi, artinya
Barang siapa sebelum kematian sudah wa anibu ila rabbikum, otomatis bisa wa aslimu lahu. Kalau sudah bisa pasrah kepada Allah, maka ayat tsumma la tunsorun iku mboten kanggo. La nafi di situ sudah tidak berlaku, akhirnya tsumma tunsorun. Andalah yang dapat pertolong. Bentuknya apa? Langit ini dibuka seret pun roh melesat. Pus. Di situ ada kalimah ngucap gini, Pak. Para malaikat diperintah Allah ngucap gini. Saya kuluna lan podo ngucap sopo mereka para malaikat. Ucapane udhuluha do mlebu sira ha ing rahmat. Mlebu sira ha ing rahmat bisalamin aminin, perjalananmu itu aman santausa, nggak ada penghalang. Istilah jenengan pulang ke rumah, jasad ini mata tidak buta, jalan itu terang, aman Pak. Lurs tekan omah wis selamat. Laksana seperti itu. Jadi apakah bisa kita kembali? Jawabannya cuma satu. Allah akan menghendaki orang itu sebagai kekasihnya alias bisa kembali manakala matanya tidak buta, mata roh enggak buta, jalannya terang. Sampai Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 72, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adzallu sabila. Sapa wonge waktu di dunia mata hatinya masih buta kepada Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Mafhum mukhalafah artinya barang siapa saat di dunia mata ruh hatinya itu sudah tidak buta kepada Allahnya, maka di akhirat pun tidak buta. Wa adallu sabila, mafhum mukhalafah yang tadinya peteng dedet nggak bisa ada hijab tutup, lah sekarang tidak. Udah, ya wis. Nikilah maksud daripada pertanyaan apakah kita bisa kembali. Kalau kita melihat Kanjeng Nabi Adam, fatalako mongkon gelem nrimo sapa Adamu Nabi Adam mirabbihi saking pangerane Nabi Adam nrimo apa kalimatin ing pira-pira kalimat, yaiku wahyu, yaiku nur tauhid. Fatahaba mongkon rimo tobat sapa Allah kesalahane Nabi Adam hanya makan buah khuldi. Cara jenengan ati masih habis berkasih mesra dengan selain Allah terus ditinggalkan, alaihi ing atasi piro-piro, alaihi ing atasi dosane Nabi Adam. Kesalahane Adam yaitu makan buah khuldi. Jenengan hati habis bercinta pada kesenangan dunia. Monggo Bu, ada? Ibu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusumawati, tinggal saya di Sumatera. Kalau asli saya Kepong Pare, kalau suami dari Ringin Agung. Nyun sewu Rama Yai, saderengipun dalem matur donga pangestu barokahipun panjenengan ingkang dalem lan sedaya jamaah mengharapkan amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang pertama, Rama Yai, saya punya bude yang sudah lama meninggal. Bude punya saya apa? Punya bude. Oh, bude. Yang sudah lama meninggal. Bude saya itu telah meninggalkan harta berupa rumah dan tanah. Sedangkan bude tidak punya anak, tapi kalau keponakan banyak. Rencana tanah bude itu dijual, lalu dibagikan semua keponakan. Insya Allah ada yang diwakafkan, amin. Tapi sampai sekarang ini tanah itu dijual belum laku. Sedangkan keponakan bude itu sudah banyak yang meninggal. Pertanyaan saya,
tanah bude yang belum laku itu apakah membebani bude di sana? Pertanyaan yang kedua, saya telah dititipi Allah kakak kandung yang telah sakit sampai meninggal. Lantas kakak saya yang pertama menyuruh saya untuk membangun atau mengijing makamnya. Katanya kasihan. Sedangkan di dalam syariat ada yang menyampaikan ke saya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang telah menduduki makam saudaranya, maka sama saja seperti menduduki bara api. Pertanyaan saya Romo Yai, bagaimana di dalam pandangan hakikat dan bagaimana langkah yang saya lakukan dan bagaimana bilangnya saya ke kakak agar kakak saya tidak tersinggung. Si. Ngejeng iku ta. Nggih, lanjut. Sekalian pertanyaan yang ketiga pareng Romo Yai. Pertanyaan yang ketiga, ada seorang ibu telah keguguran, baru berjalan 4 bulan. Lalu sama ayahnya dimakamkan, ditanam atau dimakamkan di samping rumah depan. Sedang tanah itu rencana mau dibangun, bahkan sekarang sudah dipondasi, diberi tiang. Tapi ada saudara yang lain bilang suruh pindah ke makam saja. Kalau enggak dipindah katanya nanti mengganggu. Semua itu langsung saya sampaikan kepada ibu yang keguguran tadi. Jawabnya katanya tidak apa-apa karena bayi itu baru umur 4 bulan. Benar jantungnya sudah ada dan sudah berdetak, akan tetapi rohnya belum ditiupkan. Pertanyaan saya, apakah harus dipindahkan ke makam atau dibiarkan saja di tanah itu? Masalahnya Romo Yai, nanti apa benar mengganggu atau tidak di dalam pandangan hakikat? Dan apakah umur 4 bulan itu harus sudah diberi nama? Sampun Romo Yai, matur mbah nuwun sanget. Mekaten mawon mbok bilih wonten lepat anggenipun dalem matur kala wau nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah beban dari harta warisan, iku bisa dan tidak. Dikatakan tidak manakala ketika kita sebelum meninggalkan gak mengakui milik kita, gak mengakui milik kita tapi milik Allah. Berarti ahli suhud Pak niki nggih. Tapi ahli hijab tetap dampak. Inilah nanti yang akan dihisab karena kita merampas hak milik Allah, kita aku-aku. Makanya munculnya yaumil hisab itu karena ada pengakuan di dalam diri kita. Wis. Terus bagaimana solusinya? Ngeten Pak Bu. Kita sebagai orang dekatnya, ya kita harus menjalankan hukum secara syar'i. Bagaimana? Ponak-ponakan sudah meninggal, gampang aja. Udah, serahkan, wakafkan atau sedekah jariyahkan terhadap lembaga-lembaga yang dimaksud, majelis taklim yang Rasulullah maksud. Diatasnamakan siapa itu, hak milik siapa, gitu aja. Kok gak laku-laku, mungkin kelarangan, ya dah. Orang itu kan beli kan golek sing murah tapi bagus lah ngono. Ya wis, proses sirkah itu kudu jenengan jalankan, ijab kabul ya jenengan jalankan secara syar'i. Banjur kalau sudah selesai Bu, duka sampai jariyahkan atas nama siapa, bagiannya siapa itu, gitu aja beres.
Nomor loro tentang masalah ngijing. Oke. Pertanyaannya itu, dikejing itu apakah nanti akan menjadi fitnah? Kalau tidak, mengapa tidak? Kalau iya, mengapa harus dilakukan? Sekarang maksudnya Allah itu piye? Ngeten. Secara tasawufnya ya, kita ngijing itu ngeten. Diceritakan dalam satu kisah bahwasannya besok akhir zaman iku Dajjal iki ucul. Tahu ucul? Lepas dan di situ tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali Nabi Isa. Lah Dajjal iku nggawa tangan kanan surga, tangan kiri neraka. Siapa yang masuk nerakanya Dajjal ikut tetanda neraka, neraka berarti kiri, maka ikut tetanda dia akan masuk surganya Allah. Barang siapa yang masuk surganya Dajjal, maka tetanda itu masuk nerakanya Allah. Ngeten. Endi si Dajjal ya nafsu iku. Nafsu iku cenderung ngejak sampean seneng-seneng tentang dunya. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Kalau sudah masuk di sini, mohon maaf, hati sampean mesti lalai datang Allah. Itu pasti. Bersukarialah kita terus terhadap surganya Dajjal. Bersukaria. Tapi barang siapa yang masuk nerakanya Dajjal itu tetanda akan masuk surganya Allah. Artinya, Pak nyun sewu, ngelepas keakuan diri itu berat, Pak. Lepas hati dari perkara wujude Allah selain Allah itu angel, Pak. Susah banget. Lah, jikalau ini betul-betul berlaku bagi jenengan perkara enggak enak, akhirnya disitulah akan ketemu enak. Diceritakan juga ning guru kula biyen waktu ibtidak, Dajjal iku ya nek wis nang donya digedruk ngene lemah tuk, wong sing ana kuburan tik bacaudul, ditakoki manut aku apa gak, nek gak manut aku tak suwek cangkemmu. Lah mengapa itu kok gak dikejing? Dajjal cek gak roh. Nek jenengan ana kono, iki guyon lho ya Pak ya, guyon ya. Tapi ada maksud, ngeten lho dulur. Jenenge kewalian Allah gak perlu diketok-ketokno. Kemakrifatan pada Allah gak perlu diketok-ketokne. Gak perlu. Iku Allah sendiri yang tahu. Inilah yang tidak bisa disentuh oleh Dajjal. Bukan perkara ngijing, gak ngijing iku boleh atau tidak, ndak, terserah. Sing dikijing model tiyang ya napa. Cuman nek dalam bahasa fikih nyun sewu, jikalau ikut tanah umum jangan pernah kau kijing. Tapi kalau tempat pribadi, tanah sendiri, mboten napa-napa los. Iya nek umum liyane ngenggoni hu endi. Dicantolno nang ngene peneret ngono tah nek wis gak uman. Lah. Atau tanah umum, yang tanah umum memang dijual oleh instansi yang terkait. Boleh, misalnya biar dibuat PAD desa, misalnya desa menyediakan tanah tapi didol wis sak pancepe wong kudu bayar berapa lho ngono misalkan di situ ya boleh karena itu memang dijual belikan. Iki secara fikih loh ya. Mimba dikil sebagian kil mengatakan boleh kalau toh itu tanah pribadi. Terus anak tadi ya yang keguguran apakah perlu harus dipindah? Kalau kita mengambil hakikat
Ya roh iku mosok dikubur nang ngono iku lemah ngono ta. Asale sangka Allah ya kudu balik nang Allah. Ya kalau jasad asalnya lemah kembali ke lemah, ke tanah lagi. Apakah itu harus dipindah? Gak usah Bu, repot-repot. Wis urusane Allah, wis gak ono alam kasunyatan iki, alam jasmani iki, enggak alamul arwah. Wis gak usah Bu, gak usah. Napa niku mengke mboten ganggu. Oleh yang ganggu itu sebab don penyono jenengan akhirnya dibuat kesempatan oleh nafsu lewat jin. Akhirnya jin ngomong tadi gendru baedi. Lah iku karena prasangka jenengan kalih kula piyambak. Jikalau enggak ada prasangka enggak usah dipindah. Lah nyapa bongkar-bongkar is ben. Ngoten. Nggih, ibuke tasih ada? Cukup wadah, monggo. Pisankas Bu ya, sekali lagi. Iya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya, di balik surat Al-Fatihah, Gus apa namanya itu waktu buka ceramah Al-Fatihah, tutup ceramah Al-Fatihah. Saya bertanya di apa namanya itu? Apa channel? Kenapa kok enggak surat lainnya? Kok surat Al-Fatihah yang yang dijalankan gitu loh? Sudah gitu aja Gus. Terima kasih. Kira-kira tak jak maca Yasin kok kantek. Ngene Bu. Ngeten. Al-Fatihah itu dari kata dasar fataha. Maksudnya apa? Tentang nur tauhid itu biar Allah buka hati jenengan. Tafauli teng mriku. Terus mengapa harus ditutup dengan Fatihah? Kula bocor laan. Ndukur buka, nisor buka. Mesti nisor nutup ngono. Ngeten lho dulur. Ya tafauli iku jenengan biar tidak hanya memahami tok, alias biar jenengan juga dikersakno Allah sebagai golongan yang melakukan kholwat. Al-Fatihah.